Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil hannan al-mannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa alaina ma'ahum ma fihim bi rahmatika ya rahimu ya rahman, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kita semuanya diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu dan mendengarkan daripada kajian-kajian Islam, yang mana sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma. Dan maka di bulan suci Ramadan ini juga tidaklah membuat kita lupa dengan kemuliaan majelis ilmu agama. Sesungguhnya hendaklah kita senantiasa setiap hari menambah ilmu, karena dengan ilmu itulah yang akan menjadikan kita, pangkat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan segala jamaah yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan dengan dalil surah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ulama mengatakan bahwasanya tepatnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di malam 17 Ramadan. Nah, kita mungkin bertanya bahwasanya ketika membaca surat Al-Qadar, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka ulama tafsir mengatakan bahwasanya Al-Quran dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit bumi di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diterima oleh malaikat Jibril, diturunkan ke bumi, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di malam 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Inilah yang disebut daripada peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Maka peristiwa ini kita sering mendengar setahun yang lewat ataupun tahun-tahun yang sebelumnya. Setiap daripada bulan suci Ramadan, di masjid-masjid, di musola mengadakan daripada peringatan nuzulul Al-Quran, mengingat betapa besarnya cerita, berapa indahnya tragedi daripada diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kajian ini kita ingin menyampaikan bahwasanya daripada ilmu baru, yaitu di dalam Al-Quran, Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak. Di antaranya kita mengenal namanya adalah Al-Quran. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ini Allah sebutkan Al-Quran itu hudan linnas. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran juga namanya adalah huda sebagai petunjuk, dan juga Al-Furqan sebagai pembeda. Daripada ayat lain bahwasanya Allah juga berfirman, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fih. Itu adalah kitab, juga Al-Quran namanya juga Al-Kitab.
hudal lil muttaqin, dan juga sebagai petunjuk. Nah, ini ayat-ayat yang telah menjelaskan daripada nama lain di balik Al-Qur'an adalah ada nama-nama yang mana nama itu menunjukkan daripada keutamaan dan fungsi Al-Qur'an. Pertama misalnya sebagai hudan, sebagai petunjuk, jelas Al-Qur'an adalah petunjuk yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa daripada Al-Jami' Media, bahwasanya hudan petunjuk ini sungguh besar sekali dalam Al-Qur'an, sehingga wajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wasilah baginda Nabi kita menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada hudan, maka banyaklah manusia ini mendapatkan petunjuk hingga saat ini. Hingga saat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bertambah dan bertambah sehingga nanti akan tampak di hari kiamat betapa besarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi kita Muhammad memegang Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada umat manusia. Bahwasanya nama lain dalam Al-Qur'an adalah diantaranya adalah Syifa. Dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an adalah syifa. Syifa adalah artinya penyembuhan. Bisa juga dikatakan adalah sebagai obat. Maka Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, wa nunazzilu alaika ya Muhammad minal qur'ani ma huwa syifa yastashfi bihi minal jahli. Ini yang pertama. Bahwasanya arti obat di sini, arti penyembuhan di sini adalah Al-Qur'an bisa menyembuhkan kita daripada kebodohan. Jelas di Al-Qur'an adalah tertumpuk daripada ilmu, baik ilmu yang terdahulu sampai ilmu yang akan datang ada di Al-Qur'an. Bahkan ulama mengatakan jikalau saya ingin menemukan sesuatu, saya buka Al-Qur'an, saya temukan semua ilmu berada di dalam Al-Qur'an. Bahkan teknologi di saat ini yang terbuka di saat ini ternyata sudah dijelaskan 14 abad yang lalu di dalam kitab suci Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi sebagai syifa pertama, Muhammad Ibnu Jarir mengatakan minal jahli, daripada kebodohan. Yang kedua minad dhalalah, jadi daripada kesesatan. Manusia yang tadinya tidak mengenal jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang benar, kemudian dengan Al-Qur'an mereka terbimbing dan mendapat petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan mereka, yang mengeluarkan mereka daripada kehinaan dunia, yang menyelamatkan mereka di dunia dan kelak juga di akhirat dengan jalan mulia. Kemuliaan mulia adalah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini Imam At-Tabari menjelaskan fungsi syifa dalam Al-Qur'an secara rohani. Kalau kita teliti bahwasanya makna syifa penyembuhan, berarti di sini maknanya adalah kesehatan. Maka arti kesehatan yaitu orang yang sehat adalah yang mana tubuh atau jasmani tidak memiliki penyakit. Yang kedua, orangnya baik mental atau hati dan rohani yang tenang. Jadi orang sehat itu definisinya adalah tubuh sehat, hati baik, hati bagus, itu orang yang sehat. Nah, dalam tafsir syifa bahwasanya Imam Tabari menjelaskan tentang rohani. Dan jelas dengan ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, di antara zikir yang paling afdalul zikri qiraatul Quran. Seabdal zikir adalah membaca kitab suci Al-Qur'an. Maka jelas ada ketenangan di situ. Ketika dibacakan Al-Qur'an akan turunlah sakinah, akan turunlah ketenangan. Ini daripada makna rohani.
Nah, sedangkan makna jasmani bagaimana? Al-Quran menjadi syifa bagi tubuh kita, menjadi obat bagi tubuh kita, menjadi penyembuh daripada tubuh kita yang sakit. Dalam ayat yang lain Al-Quran banyak mengajarkan kepada kita tentang taharah, tentang bersuci. Dalam Al-Maidah misalnya ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Bahwasanya di situ Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ketika kalian ingin sholat hendaklah kalian membasuh wajah kalian, membasuh tangan kalian sampai siku, membasuh sebagian kepala kalian, membasuh kaki kalian. Ini makna taharah di dalam Al-Quran, yang mana makna kebersihan. Dan jelas setelah ayat itu dijelaskan, jikalau kalian dalam keadaan berjunub maka hendaklah kalian mandi. Al-Quran juga menyuruh kita untuk bersuci, mandi, membersihkan tubuh kita. Maka sekarang ini ya jelas sekali bagaimana makna syifa di dalam Al-Quran. Allah jelaskan tentang taharah, tentang kebersihan, sehingga kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika kita ingin sholat diwajibkan untuk bersuci dan berwudu. Ini makna kebersihan, makna syifa, makna penjagaan daripada kitabullah Al-Quran. Dan juga di antara makna lain dalam surah Al-Muddatsir ayat 4 Allah firmankan, wasiyabaka fatahhir, hendaklah dan pakaianmu sucikanlah wahai Muhammad. Maka ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membersihkan pakaian kita, juga makna kebersihan, juga makna daripada menjaga kebersihan yang mana simbol daripada kesehatan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 124 Allah firmankan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud. Dan kami berikan janji, kami berikan peringatan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan daripada Baitullah, untuk mensucikan daripada Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang sujud, untuk orang-orang yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kebersihan terempat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita makna kebersihan yang begitu banyak dalam ayat-ayat yang lain, baik kebersihan tubuh kita, baik kebersihan pakaian kita, baik kebersihan tempat tinggal kita, tempat ibadah kita, diperintahkan dalam ayat suci Al-Qur'an. Nah, sehingga di saat ini ya bagaimana ya manusia mulai kembali untuk mengambil daripada pelajaran di dalam Al-Quran. Seluruh dunia mereka semua menyadari bahwasanya di saat ini ya melanda kepada dunia daripada tersebarnya virus yang disebut dengan corona, maka di mana-mana orang semua menjaga diri mereka, di mana-mana orang semua mencuci tangan mereka. Al-Quran tidak hanya menyuruh mencuci tangan ya sampai telapak tangan, namun sampai ke siku, namun juga membasuh daripada wajah, membasuh juga kaki, dan menyuruh kita mandi. Sungguh Al-Quran menjadi pelajaran penting kepada kita untuk menjaga kesehatan kita, agar kita semua terhindar daripada penyakit, apalagi penyakit yang dikatakan penyakit menular yang menempel di mana-mana dengan airan, dengan aliran air, dengan cukup itu semua untuk menghilangkan daripada penyakit yang menempel di tubuh kita. Semua ini pelajaran ada di dalam kitab suci Al-Quran yang disebut dengan syifa. Pemirsa Al-Jami' Media, bahwasanya makna lain juga Al-Quran, makna syifa adalah memerintahkan kita untuk menjaga makanan. Allah firmankan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, hendaklah kalian makan, hendaklah kalian minum, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, ini Al-Quran perintahkan kepada kita untuk makan dan minum namun tidak berlebih-lebihan. Maka ketika itu diceritakan ketika
gubernur Mesir, raja Mesir mengirim tabib, mengirim para dokter ke kota Madinah. Kemudian juga baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengirim para dai ke kota Mesir, saling tukar daripada orang-orang yang ahli. Kemudian ya para dai yang dikirim baginda Nabi di kota Mesir, mereka sibuk ya ke sana ke sini, kerjaan mereka banyak, ngajar orang anak-anak, ngajar pemuda, ngajar orang dewasa, ngisi majelis ta'lim, mengisi ya kegiatan begitu banyak, sehari semalam mereka nggak ada istirahat. Namun dokter ya perawat yang dikirim raja Mesir ke kota Madinah, mereka duduk ya di klinik mereka nyantai tiap hari, nggak ada kerjaan, nggak ada pasien yang masuk, ya, nggak ada orang yang kena penyakit. Jadi hari-hari mereka duduk nunggu, nggak ada orang kota Madinah yang sakit. Jadi mereka nggak enak banget, kayak makan gaji buta gitu ya. Mereka digaji. Nah kemudian akhirnya mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengeluhkan sesuatu. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami nggak enak banget ya. Tinggal di klinik setiap hari kami digaji, namun kami nggak ada pasien, nggak ada keluhan daripada orang-orang kota Madinah, para sahabat. Lalu Nabi kita mengatakan bahwasanya nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali lapar, dan bila kami makan kami nggak kenyang, kami nggak banyak, kami nggak berlebih-lebihan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, mengamalkan daripada perintah Al-Quran, makan dan minum tidak berlebih-lebihan. Lalu dokter tadi mengatakan, sungguh kami telah membaca kesehatan di kitab-kitab kami, yang paling mujarab adalah apa yang engkau sampaikan wahai Rasulullah SAW. Nah di saat ini di bulan suci Ramadan nih, coba lihat nih ya, Imam Haddad mengatakan bahwasanya ya, jikalau orang di bulan suci Ramadan ya ternyata pikirannya, kehendaknya, keinginannya berlebih-lebihan daripada makanan, menumpuk-numpuk makanan, dan yang ada di pikirannya hanya makanan, maka sungguh puasanya tidaklah bisa memberikan manfaat yang besar untuk dirinya. Karena apa? Puasa hakikatnya adalah melatih kita untuk menjaga hawa nafsu kita. Namun ternyata di bulan suci Ramadan ya, orang-orang Islam ternyata banyak terpengaruh dan tergoda ya, sehingga mereka membalas, artinya membalas itu berlebih-lebihan. Nah ini, jadi makna asyifa yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan ketika makan dan minum. Nah kemudian juga di Al-Maidah ayat 3 Allah firmankan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzil. Diharamkan atas kalian akan maitah, mayit, bangkai. Haram makan bangkai. Kecuali dalam hadis ikan dan belalang, boleh. Kemudian darah juga haram dimakan. Kemudian daging babi juga haram. Nah. Jadi itu yang diharamkan, dilarang oleh Al-Quran ya. Ternyata jelas ya, bangkai-bangkai selain ikan dan belalang maka memiliki berbagai macam penyakit. Begitu juga darah, begitu juga daging BABI, juga lah ada virus yang menempel di daging-daging itu yang bisa membahayakan demi kesehatan manusia. Diharamkan dalam Al-Quran. Menjaga Al-Quran bagaimana kita makan yang baik dan benar sehingga kita sehat, sehingga kita mendapatkan syifa dan penyembuhan daripada tubuh kita, kesehatan daripada tubuh kita. Nah sekarang manusia ya Allah makan macam-macam. Ada yang bertanya kepada Ustadz, ya Ustadz apa hukumnya makan biawak? Kata Ustadz hukumnya rakus. Kenapa? Sebab masih banyak daging yang lain, kenapa nanya biawak? Ya.
Apa kurang ya daging sapi, apa kurang daging kambing ya. Ikan-ikan banyak, apalagi di negeri kita ini betapa banyak jenis daripada lauk pauk, sehingga ya kenapa masih ada orang yang makan macam-macam daripada selain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ya bisa masuk akal jika mengatakan ya virus ya corona itu sebab karena makanan yang macam-macam yang dimakan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tikus dimakan ya, kalajengking, ular ya, kodok ya, kekelawar, macam-macam dimakan. Lalu akhirnya Allah jadikan daripada sebab itu ya suatu penyakit yang menular yang bahkan bisa mematikan dengan sebab itu penyakit. Nah ini jikalau kita mengambil berpegang teguh dalam Al-Quran, jelas di situ ada syifa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian juga Allah mengajarkan kepada kita waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Dijadikan malam kita itu untuk istirahat dan siang kita untuk bekerja. Al-Quran mengatur aktivitas kita kesehari-harian. Yang mana jikalau kita mengatur aktivitas kita, kapan bekerja, kapan istirahat, maka kita akan sehat. Kita akan mendapatkan syifa, mendapatkan obat ya, tubuh kita sehat karena kita mengatur mengamalkan daripada perintah Al-Qur'an. Namun jikalau kita ya kerja terus siang malam, banting tulang dibanting-banting, nah ini malah sakit nanti akhirnya ya. Macam-macam nanti kena penyakit. Makanya dikatakan oleh Bang Roma Irama, begadang jangan begadang. Ya ini akhirnya kenapa? Malam itu diperintahkan Al-Qur'an untuk istirahat, siang untuk kita bekerja. Begitulah Al-Quran membimbing kita dalam aktivitas keseharian. Kemudian juga ada Al-Quran juga langsung menyebutkan tentang obat, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 7, 6, 8, 6, 9. Wa yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah daripada minuman yang berbagai macam warna, artinya madu lah. Jadi dari perut lebah ini ada minuman yang berbagai macam warna, yaitu madu maknanya. Maka jelas di sini ya berbagai macam jenis madu, namun semuanya memiliki fungsi yang sama, syifaul linnas. Sebagai obat untuk manusia. Ini Al-Quran juga mengajarkan terapi obatnya langsung ya. Jikalau kita kena penyakit, ini obatnya. Al-Quran mengatakan madu. Coba Masya Allah, madu. Madu itu keluar daripada perutnya lebah ya. Al-Quran mengatakan kalimat perut lebih sopan, padahal ya dibuntut sebenarnya yang keluar ya, di tempat yang kotor. Namun keluar intisari yang begitu hebat, bahkan memiliki ya fungsi kesehatan yang begitu besar untuk tubuh manusia. Bayangkan kita manusia dengan lebah, kita nggak bisa sombong. Keluar dari perut kita apa? Keluar dari buntut kita apa? Ya nggak laku, malah dibuang, malah jijik. Namun lebah coba, kita dengan lebah kalah, mahal lebah. Mahal kotoran lebah ketimbang kita semuanya. Jadi ya pemirsa Al-Jami' Media, bahwasanya ketahuilah di sini ada daripada obat syifaul linnas. Allah jelaskan langsung, jelas kalimatnya syifaul linnas sebagai penyembuh untuk manusia, yaitu adalah madu. Nah, maka sekarang ya berbagai macam madu ya. Kalau di Yaman itu ada madu yang paling mahal namanya sidir atau bugiyah. Wah ini sekilonya dulu 1 juta. Lumayan mahal ya, kalau di sini ya bisa 2,5 juta, bisa 3 juta. Dan itu dari pohon sidir dia madunya. Mengambil daripada pohon sidir. Sidir adalah pohon yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Waqiah, wasidrim makhdud. Pohon sidir, pohon yang mulia, ternyata memiliki kualitas madu yang hebat, yang besar, memiliki khasiat yang kuat. Ada madu samurah, ada madu murai, ada madu Kalimantan kelulut, macam-macam madulah, semuanya syifaul linnas. Nah jadi kita ini kenapa kok nggak mengambil pesan Al-Quran?
Kadang kita mau ya mengonsumsi obat-obatan ataupun sesuatu yang berbahaya, ada efek sampingnya, ya. Termakan daripada zat-zat kimia ini bahaya. Sedangkan di Al-Qur'an ada obat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah yang mengasih resep. Kita dengan dokter aja percaya langsung 100% langsung beli, wah mencari kemana-mana. Ini Allah yang ngasih resep. Ini loh resep syifa untuk dirimu. Dan terbuka sekarang di dunia ilmiah, madu bisa menjadi sebab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu penyakit bisa sembuh, dan juga orang yang istiqomah minum madu itu bisa menjaga dia daripada serangan penyakit, memperkuat daripada kekebalan tubuh dia, memperbanyak imun dia. Itulah daripada syifa madu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwasanya kita ini kenapa kok kadang males untuk beli madu, ya apa mahal apa enggak. Kalau obat sebenarnya lebih mahal, ada yang lebih mahal daripada madu, ya. Madu ada yang seliter, ada yang seliter ya sebotol, ada yang 200.000, itu murah itu sebenarnya. Nah, jadi kita bukan masalah harganya, tapi kita ambil ini resep daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah yang ngasih resep kepada kita. Harus kita hargai, harus kita pakai. Jadi madu itu manis, manis. Ya ibarat kayak gula. Ajibnya manis madu bisa menjadi sebab menyembuhkan batuk, bisa menghilangkan diabetes atau kena gula. Padahal sifatnya manis, tapi syifanya itu yang bisa, yang hebat disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ini beberapa penjelasan dalam Al-Qur'an tentang syifa. Nah, maka hendaklah kita ya mengambil daripada pelajaran ini, ataupun kita ingatkan ya untuk jadi kenapa ke orang saat ini kadang mereka itu males. Kenapa? Karena mereka mungkin ya termakan daripada iklan daripada madu palsu katanya. Nah, akhirnya mereka takut beli madu, ya. Padahal dikatakan sepalsu-palsunya madu itu pasti ada kandungan madu. Dan campuran madu nggak bisa dengan zat kimia, artinya pasti ada manfaatnya meskipun dicampur. Beda dengan obat yang lain, bisa membahayakan. Nah, jadi kadang lalu akhirnya orang menjauh daripada resep ataupun obat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nggak boleh kita seperti itu, ya. Nah, kita hargai ini resep daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati-hati kita pesankan bagi yang punya istri, kalau bisa jangan pakai madu asli. Nah, ini bahaya ini. Kalau madu asli nanti ya bisa bincul kepala kata orang Banjar, ya. Artinya maksudnya madu asli itu madu yang asli, artinya ya di madu nggak boleh, ya, artinya nggak boleh di situ membahayakan. Nah, jadi maksudnya artinya jadi itu daripada syifa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran ini. Nah, juga ada Al-Qur'an juga bisa menjadikan ruqyah. Ruqyah itu ya terapi kesehatan dengan sekedar membacakan ayat Al-Qur'an. Berdoa dengan ayat Al-Qur'an bisa ya menjadi sebab untuk sehat, menjadi obat segala penyakit, ya. Teman-teman yang mau ruqyah banyak, ya. Ada yang kankernya hilang kena di ruqyah. Bayangkan sekedar mendengarkan Al-Qur'an hilang penyakitnya. Nah, ini syifa makna Al-Qur'an. Kemudian juga ada juga Al-Qur'an daripada rajah. Rajah itu ya ayat Al-Qur'an ditulis di kertas atau di piring, ya, kemudian macam-macam, ada di kertas, kemudian dimasukkan ke air diminum, bisa menjadi sebab obat. Ada juga ulama dalam kitab Mujarabat Akbar, barang siapa yang menulis surah Hud ayat 44 di piring yang bunyinya adalah wakila ya ardubla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i sampai selesai ayat, kemudian dilebur dengan air diminum, airnya bisa menjadi sebab untuk kesehatan daripada segala penyakit. Nah, ini maknanya rajah. Ada ruqyah, ada rajah. Nah, itu semua bersumber daripada Al-Qur'an sebagai syifa
obat bagi kita semua, bagi umat manusia. Nah, jadi ini makna kajian kita, bahwasanya mengambil hikmah betapa hebatnya Al-Qur'an di dalam namanya makna asy-syifa sebagai obat dan penyembuhan, dan semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani kita, rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.